Halo penggemar GTF, kali ini kita bermain dengan yang namanya Most Significant Bit. Langsung saja kita coba login. Apakah itu Most Significant Bit? Most Significant Bit adalah bit yang paling berarti. Jadi istilahnya bit yang paling berarti itu adalah bit yang ketika dirubah akan sangat berpengaruh dengan terhadap nilainya gitu. Jadi ada bit itu adalah angka 1 dan 0 ya, true atau false. Nah itu most significant bit itu terlebih daripada byte. Jadi bytes itu ada satu karakter itu biasanya ada 4 atau 8 byte, dan most significant bit itu adalah byte yang paling pertama gitu. Jadi ini adalah pengaruh yang umpamanya seperti ini. So, ada byte 1 0 0 0 0 0 0, kita ada 8. Nah, jadi yang berpengaruh itu adalah satu ini gitu, yang paling depan ini. Sementara yang paling belakang ini yang namanya LSB, less significant bit. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Contohnya misalnya saya menggunakan Python. Nah, di sini kita coba misalnya ordinary dari 11 apa ya? Ada ya. Bin dari 11. Nah, ini ada note 0b ini adalah mengatakan bahwa dia itu adalah byte ya. Jadi dia itu 1 0 1 1, ini adalah 11 gitu. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah yang belakangnya ini gitu. Ini yang paling berpengaruh itu adalah yang depannya ini setelah 0b ini ya. Ini dua karakter di depan ini menyatakan bahwa angka di depannya adalah biner atau binary yang dikenali oleh sistem di dalam komputer gitu ya. Oke. Untuk bagaimanakah kita misi kita kali ini, saya coba clear dulu desktop kita dan coba untuk login di tempat kita sedang bermain di Pico GTF. Nah, bagi yang belum pernah di sini sih bagus untuk belajar untuk sangat pemula atau yang pengen belajar, karena di sini ada juga cara-cara untuk ininya, walkthrough-nya, write-up-nya. Saya akan coba masukkan password saya. Jadi bisa sign up aja bagi yang ini. Apalagi nih password saya ini. Mungkin ada yang tahu password saya apaan. Nah, ini dia. MSBin di sini ada di kategori forensik. Karena kita akan memforensik ini ya. Kita akan memforensik yang namanya this image pass LSB. Jadi LSB itu adalah less significant bit statistical analytic, but we cannot help but think there must be something to visual artifact present in this image. Download the image. What's causing the corruption of the image? Oke, kita belum lihat image-nya. Kita coba copy link address, dan di terminal kita bisa menggunakan CD di desktop Pico GTF, dan kategori kita forensik. Kita coba listing menggunakan ls min la untuk melisting untuk siapa usernya dan tipenya itu, dan untuk size nya di sini 800, di sini nggak bisa, jadi kita bisa menggunakan ls min lah atau human readable. Jadi di sini bisa dikasih tahu bahwa ini ada 160 byte, 150 byte. Nah, di sini kita belum ada folder MSB, langsung aja kita buat dengan menggunakan mkdir, make directory MSB, karena di sini judulnya MSB ya. Nah, kita untuk pindah ke dalamnya ini, nah kita coba listing lagi. Di sini sudah ada MSB, dan kita coba CD ke MSB-nya, dan kita listing belum ada apa-apa. Dan saya coba clear, kita sudah di folder MSB di sini. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan
forward directory atau current directory kita bekerja di mana. Nah, di sini saya bekerja di sini. Dan untuk itu saya langsung melakukan wget dan pastekan image yang tadi yang copy link address dari sini, oke. Nah, di sini ada sepertinya gambar Ninja and Prince Kenji. Wow, mari kita coba buka. Dan coba kita buka dengan menggunakan Visual Code Studio. Nah, ini dia, kita sudah ada ninjanya. Saya coba besarin ya supaya bisa terlihat. Nah, ini dia Ninja Prince. Wow, ini kayaknya ada sampai sini ya. Sampai sini sepertinya dia rusak nih gambarnya nih. Dan di sininya dia kayaknya bagus. Nah, di kategori forensik ini ada beberapa tipe CTF atau yang disebut dengan crypto capture the flag. Nah, kita harus mencoba untuk beberapa segala kemungkinan. Di sini sih saya melihat gambarnya itu pixelnya agak rusak ya. Jadi sepertinya ini bermain dengan pixel sih. Tapi untuk sebelumnya kita coba lihat atau make sure dengan menggunakan EXIF Tools. Apa sih ini EXIF Tools? EXIF Tools ini digunakan untuk melihat metadata pada suatu gambar. Nah, jadi gambar itu berapa size-nya, tipenya apa, memtype-nya apa, image width-nya kita dapat 10.000 dan 15.000. 1074 dan 15.000. Oke. Bit depth-nya itu 8 dan color type-nya RGB, red, green, blue, warna dasar ya. Jadi image size-nya itu width-nya, lebarnya lebih panjang dari lebih kecil daripada height, lebih tinggi. Jadi dia portrait model ya. Jadi yang dibilang width itu adalah dari sini ke sini itu adalah width. Dari ini ke bawah atau yang ke arah atas ini adalah height, tinggi gitu ya. Ini lebar, ini tinggi. Nah, ini karena dia seperti ini, sepertinya sih ini sampai sini dia nggak fully ya. Ada beberapa bits ini yang rusak sih sepertinya. Dari EXIF Tools kita nggak dapat. Dan ada lagi yang triknya itu untuk melihat di CTF itu kita bisa menggunakan strings. Kita pakai Ninja gini. Nah, nanti ini akan mencatat, membaca yang bisa ada karakter yang bisa di print di dalam image tersebut gitu. Contohnya ini ada IN, ini sebenarnya format dari PNG, selalu ada IN di belakangnya. Jadi kalau tidak ada IN di belakangnya berarti ada penambahan data atau merusak bitnya, binary-nya gitu. Dan di sini biasanya ada yang bisa di-injecting langsung ke scriptnya. Nah, ini ada contoh IDAT ini untuk ini, dan di depannya itu biasanya diawali dengan yang namanya PNG atau headernya. Nah, untuk mempelajari itu kemarin kayaknya kita sudah ada video saya sebelumnya di forensik juga. Silakan dilihat di kategori forensik di channel saya ini. Nah, di sini kayaknya kita tidak ada yang menampilkan flag kita ya. Dan ada juga lagi yang namanya itu stenograph atau stenografi, yang dibilang pakai menyimpan file di dalam file gitu. Menyimpan file di dalam file itu biasanya ada kayak penyimpanan file ini akan disisipkan di zip, seperti di zip istilahnya, di dalam satu file gitu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya coba ini saya persingkat dulu ya, string. Kita bisa menggunakan beberapa karakter. Contohnya saya bikin ini misalnya min n 10. Jadi minimal karakter yang ditampilkan itu 10 gitu ya. 10 karakter. Jadi kalau dia di bawah 10 karakter tidak dituliskan gitu. Nah, ini contohnya. Ini tidak ada ya. Nah, untuk stenografi itu ada yang macam-macam juga. Ada yang di bundling, istilahnya di bundling itu
di binding dengan file yang lain, tapi bisa dimasukkan ke dalam menggunakan password gitu. Nah, saya biasanya menggunakan binwork untuk pengecekannya itu. Apakah itu binwork, kita bisa cek di sini. Binwork itu bisa dilihat untuk membaca binary di dalam satu file gitu. Jadi bisa melihat apanya, raw filenya apa, scannya, dan kita bisa menggunakan min-e-extract. Dan biasanya dia kalau min-e-extract itu dia akan membuatkan satu folder. Nah, di sini misalnya kita coba berikan min-work min-e, nama filenya langsung. Nah, ini dia akan melihat apakah ada di dalam file ini file lain gitu untuk melihat ininya. Jadi kalau di sini saya lihat sini nggak ada file yang lain ya, tapi dia akan mengenerate satu folder nih underscore. Nah, jadi kita coba kalau mau dilihat di sini juga di dalam foldernya ini tidak ada apa-apa ya, cuman begini doang. Nah, jadi kita coba remove rm min rf. F di sini untuk menyatakan force, dan R di sini adalah directory. rm min rf ini tolong diperhatikan untuk cara penggunaannya agar jangan terlalu menggunakan di dalam root directory. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk menghapus foldernya, dan sepertinya kita sudah menghapusnya, dan kita sudah menggunakan beberapa diantaranya dan tidak ada yang berhasil untuk menampilkannya. Nah, di sini saya ada satu lagi, misalnya kita menggunakan check.py, bahasa script Python, di mana selalu menggunakan /user/bin/environment /bin/environment /user/bin/environment. Saya menggunakan Python 3.9 ya. Nah, ini .show. Dan di sini kita coba menggunakan yang namanya import fill as import. Apakah kita menggunakan from fill import image. Nah, di sini kita bisa menggunakan image. Dan kita coba bukakan misalnya panjang banget namanya ya. Coba kita rename, Command C. Nah, di sini saya coba bikin img name sama dengan ini .png. Nah, di sini kita coba buka image-nya. Jadi di sini saya coba bikin misalnya img sama dengan image.open. Kenapa dia nggak mau image ini? Image dong. Nah, image.open img name. Nah, di sini kita sudah ada img-nya. Jadi img ini bisa kita coba misalnya kita pakai img.size. Misalnya di sini size itu kita ngambil height-nya. Jadi coba kita print dan kita coba jalankan di terminal. Kita coba chmod +x si check.py kita untuk kita bisa mengeksekusinya dengan check.py. Tuple object is not callable. Oke. Jadi dia berbentuk tuple. Coba kita bikin di sini x size sama dengan image.size. Kita print si size-nya. Bisakah? Oke. Size di sini akan mereturn tuple, ada integer. Oke, di sini ada, kita bikin misalnya jadi ada dua sini, a, b. Jadi kita bisa print a, b di sini. Nah, apakah a, apakah b? Tuple object is not callable. Kenapa? Image.size. Apakah size-nya begini?
Nah, di sini kita dapat tadi 1074 itu width-nya dan 1500 itu adalah height-nya. Oke, nah di sini kita bikin width atau yang katakan lebar, di sini tinggi. Nah, di sini kita sudah dapat lebar dan tinggi. Nah, kita coba lihat print img apa yang kita coba lihat di sini, get band. Nah, coba kita jalanin lagi. Bandnya tadi kita adalah RGB, jadi kita ada red, green, dan blue. Nah, coba kita nah di sini saya mau melakukan yang namanya perulangan karena gambarnya seperti ini ya. Karena gambarnya seperti ini ada pixel sih, kalau kita gedein sampai besar banget ini kan pixel nih, atau titik-titiknya. Nah, ini yang sepertinya yang mengganggu sih, titik-titiknya ini ya. Atau di titik ini ada apa gitu, ada warnanya kenapa gitu. Nah, itu yang harus kita periksa gitu, karena di gambar di bawahnya dia bersih nih. Nah, ini setelah di sini baru tidak bersih gitu. Nah, oke. Nah, kita coba melakukan perulangan. Contohnya saya bikin 4W in width in lebarnya, baru saya menggunakan lagi 4 height atau height in tinggi. Nah, saya mau ngambil RGB R, G, B sama dengan img.getPixel. Dan di sini ada tuple juga tabnya ya, tapi X dan Y. Kita bisa bikin W, H. Nah, ini getPixel ini Oke, coba kita print dulu di sini. Nah, apakah yang ada terjadi? Mari kita coba lihat. Object integer is not iterable. Oh iya, di sini harus menggunakan yang namanya range. Karena kita nggak, kalau ini nggak bisa. Range di sini adalah awalnya dari mana gitu. Range itu dari startnya berapa. Biasanya kalau kita tidak berikan startnya itu dari 0, sampai tingginya berapa. Nah, bisa juga dengan langsung begini. Jadi coba kita jalanin. GetPixel take 2 positional argument but 3 were given. GetPixel takes 2 positional argument but 3 were given. Oke. To GetPixel, coba kita ini missing one required position argument X, Y. Pixel, saya mau ngambil pixel yang pertama sih, dia harusnya coba kita ngambilin pixel yang ke WH width, kenapa dia nggak mau ya? GetPixel itu self XY tuple. Oh, jadi dia itu menggunakan misalnya tuple itu XY sama dengan W, H gini ya, tuple. Nah, jadi coba kita jalanin. Nah, inilah RGB-nya, RGB yang sebelahnya gitu. Nah, ini sampai di sini sih sebenarnya kita sudah bisa ngambil. Kalau ininya seperti ini, berarti kita coba menggunakan R, G, B sama dengan ini. Oke, nah di sini kita coba bisa ambil yang nama kategorinya itu ini angka integer di sini adalah warna ya. Jadi paling maksimal itu warna di sini itu adalah 255.
jadi tidak akan sampai lebih dari 255. Jadi tidak ada yang melebihi 255. Oke, nah di sini RGB-nya itu red itu di pertama, green di tengah, dan blue di terakhir. Nah, kategorinya ini RGB, baru kita ambil yang namanya binary-nya. Di sini kita yang ambil binary. Kalau kita coba di sini, misalnya kita coba print binary dari R, binary dari green, dan binary dari blue. Nah, saya coba di sini if W sama dengan 10, break. Jadi kalau W nya sampai 10, saya cuma ngambil 10 aja ya. Ini di sini, ini di H, jadi ada 10/10 gitu, biar nggak terlalu panjang ke bawahnya. Nah, ini binarinya. Nah, untuk 0B ini kan ada di depannya nih, 0B, 0B, 0B. Nah, untuk menghilangkan itu sebenarnya bisa, tapi saya lebih menggunakan, misalnya kalau kita coba menggunakan string format di sini, misalnya saya coba menggunakan string format 0x, B, bisa nggak ya, persen. Nah, di Python itu setahu saya ada sih cara untuk ngeformat integer ke coba kita cari di sini, Python format integer to binary string. Nah, itu ada tipenya sih, ada caranya sih, lebih enak, jadi nggak perlu kita coba untuk ini dia nih, format 37. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini. Nah, ini bagus sih. Nah, ini misalnya format ini kita bikin di sini red. Nah, di sini kita coba copy lagi, P. Nah, ini kita red, green, dan blue. Nah, coba kita jalanin. Jadi dia beda, yang tadi nggak ada, tadinya ada 0B di depannya, sekarang sudah tidak ada. Oke. Nah, jadi coba kita set di sini jadi binary red sama dengan ini, dan kita bikin binary green sama dengan ini, dan kita coba bikin binary blue sama dengan ini. Nah, di sini kita sudah ada binary-nya. Nah, apakah misi kita di sini? Dia ngambil yang namanya MSB. Nah, jadi MSB itu binary itu seharusnya dia selalu ada 8 bit ya. Jadi ini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, ada selalu 8, tetapi karena dia pengkonvertan, nah, istilahnya kita memformat, itu bisa jadi ada yang 7 di sininya. Contohnya ini ada 7 nih. Nah, kenapa dia 7? Karena 0 di depan itu dia biasanya nggak ditulis. Yang MSB-nya 0 di depan itu nggak ditulis gitu. Nah, jadi kalau misi kita adalah mengambil MSB, jadi kalau ininya 7, sudah pasti MSB-nya adalah 0 ya, karena di depan dia 0. Kalau dia 7 lengthnya, udah pasti di depannya itu 0 gitu. Jadi itu kita set di sini ya. Yang mau kita ambil di situ MSB red, kita ambil dari binary red
dot len binary rate itu sama dengan 7, maka bisakah ternary di sini? If harus pakai if ya, di sini kayaknya nggak ada ternary deh di Python. If len binary rate sama dengan 7, MSB rate sama dengan 0. Else, nah ini ada else nya, MSB rate kita ambil dari binary rate, kita ambil yang ke karakter pertama. Ini yang terakhir, ini caranya ambil yang pertama. Oke, nah ini kita copy dan kita pastikan di sini. Kita bikin untuk yang green, BRG, MSBG. Nah, di sini juga yang green. Nah, terus kita pastikan juga untuk yang blue. Nah, di sini kita coba pakai yang blue. Ini MSB blue. Nah, di sini kita sebenarnya sudah dapat satu karakter si MSB-nya. Nah, kita harus menggabungkan. Saya coba bikin di sini MSB sama dengan itu NT. Nah, di sini saya akan coba menambahkan MSB sama dengan plus sama dengan MSB red plus MSB green plus MSB blue. Nah, di sini baru kita print MSB. Nah, coba kita jalanin semuanya. Kita akan dapat angka 00101010 sampai panjang gitu. Nah, di sini ada angka 1010 ini, inilah binary yang MSB-nya. Nah, coba kita tuliskan ke satu file gitu. Binary image.log. Kita coba .txt. Nah, nanti kita coba binary-nya ini kita masukkan ke yang di sini namanya ada, saya coba show my bookmark CyberSafe. Nah, kita coba masukkan ke CyberSafe kita. Nah, di sini ada, seharusnya kita sudah mempunyai file binary image yang mana isinya itu file binary ya. Tuh 101010 semua nih. Nah, coba kita masukkan si folder kita tadi, PyCodeCTF, Forensic, MSB, dan si binaski.txt tadi. Lo kenapa dia nggak mau diupload? Oh, dia folder nih, kita harus open file. Nah, mana dia tadi? Di desktop, PyCodeCTF, Forensic, MSB, dan binary image. Nah, kita bikin tuh from binary. Nah, di sini kita coba masukkan ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Apakah kita bisa bikin delimiternya non? Byte. Nah, di sini kemungkinan yang salah itu adalah
kita dalam mengambil si binary-nya tadi. Nah, coba kita XY-nya ini kita balik ya. Kita balik karena X-nya itu ya kita X. Di sini kita pakai W gitu. Nah, coba kita jalanin lagi ulang. Nah, out of range index, out of range karena XY-nya nggak bisa. Nah, kita ambil yang terkecil aja untuk mempersimpelnya. Karena yang paling kecil itu lebar, jadi di sini kita coba pakai sampai lebarnya aja. Karena yang saya lihat sih di image-nya ini dia sampai di sini juga nih. Sepertinya kotak nggak sini ya. Nah, coba kita jalanin aja dulu. Nah, kita coba re-upload ulang si binary image-nya tadi, kita masukkan, dan apa yang terjadi? PJO. Apakah di sini kita pakai space atau byte length-nya kita bikin 7? Nah. Kenapa dia ini harusnya byte nih ya? Kita bisa menggunakan byte, harusnya sih udah binar kayak gini dia dapat nih. RGB-nya ini memang agak sedikit kita nambahkan red, green, blue. Kita nambah 0, binary yang ke 1. Oke, saya coba print dulu ya. Di sininya kita coba batasin lagi tadi sampai 10. If H sama dengan 5, then break C. If W sama dengan 5 dan break. Nah, saya mau print di sini, print MSB red, MSB green, MSB blue. Apakah MSB blue nya ini dapat yang ininya ini satunya ini bener nggak sih, gitu yang mau saya lihat. Loh, malah ketulis ke filenya ya. Nah, MSB nya itu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya akan 0. Loh, ini kenapa jadi di print ininya 0 ini 0 ini 0 ini. Loh, harusnya dia 3 digit loh. Print MSBR, MSB green. Oh, nah ini dia kayaknya yang kalau dia 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0. Kalau kita pakai begini, ini sepertinya di sininya sih. Kalau kita ambil indeks yang ke 0 langsung bisa nggak ya? Harusnya sih dia nggak ada. Nah, ini harusnya benernya. Oke, kita coba komen untuk ininya. Yang
coba komen ini, baru kita jalankan lagi dia ke sini. Oke, sudah. Baru kita coba buka lagi di CyberSafe tadi. Saya mana? Oke, kita coba buka di bookmark dan CyberSafe. Kita input lagi binary-nya. Sebenarnya sih saya bisa ngodingin lagi, dia harus dipecah per 8 karakter baru kita lihat dia di karakternya di mana gitu. Cuman ada CyberSafe yang lebih cepat. From binary. Nah, dari from binary kita coba lihat. Nah, kita sudah dapat ini kata-katanya gitu. Nah, ini dia. Jadi di kata-kata ini save output file to binary text .txt. Ini di save, di download. Nah, di sini ada folder download dan saya coba mp/download binary, apa kan namanya, binary text binary di dalam ini. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan yang file binary textnya itu seperti ini. Nah, inilah hasil dari binary-nya seperti ini, tapi hasil teksnya itu seperti ini gitu kalau diterjemahkan. Nah, kan ada juga nih yang nggak bener nih, judge segala macam nih, don't quit. Nah, yang penting kita harus Nah, misi kita di sini coba untuk mencari Ctrl F Python CTF. Nah, kenapa dia nggak ada ya? Cover full spine. With Karen ini kayaknya ada binary yang kotor deh ini. Aduh. Bisakah kita remove dia? Ya, apa di sini? GTF. Aduh. Coba kita print ini. Kita F ini dan kita replace dengan kosong. True. Ini kita replace dengan kosong. Escape, karakter escape kita replace dengan kosong. Karakter ini apa lagi nih karakter kali ini? Kita replace dengan kosong. Ini kita replace dengan kosong. Karakter apa lagi nih? Kita cari Python CTF. Loh, kok nggak ada ya? Ini kita remove, replace.
replace. Ini apa karakter kayak gini, ini nggak jelas. Replace, kosongkan semua. Lalu kita cari Taiko, nggak ada ya. Flag, kita menggunakan grep min OE dot bintang di binary text. Kalau di ininya kita turunin jadi byte length-nya, delimiternya non, terus kita copy raw output to clipboard dan kita pastikan di sini, terus kita save, terus kita find Taiko, tetap nggak ada loh. Byte-nya 7 rusak, tetap byte-nya 8. Gutenberg dan Arsenal the Dr. John, ini udah kebaca sih. Tapi ada byte yang merusak nih. Ini kayak gini nih kan merusak deh nih. Oke, saya coba bikin binary to char in Python. Get the binary value you want to convert from the user. Convert the binary value using decimal integer function with base 2. Convert decimal. Nah, ini dia, coba kita lihat. Convert binary to string. Kita coba lihat convert 8 binary desimal sama binary II plus 8. Oke. Kita coba sampai ada di sini MSB-nya. Jadi kita for d in range of zero len binary 0, len dari MSB, terus kita stepnya by 8, desimal sama dengan integer. Nah, ini coba kita copy C, paste sini B, integer dari binary. Oh, ini binary MSB, berarti di sini MSB, terus ASCII char desimal, ASCII str plus sama dengan hasil sama dengan empty, hasil terus sama dengan ASCII char, baru kita print hasil, print hasil. Nah, ini coba kita jalanin langsung. Seharusnya sih dia sudah nggak perlu ini. Saya coba clear
nggak perlu si ininya, dan kita coba harusnya dia melihat langsung ada teksnya di sini. Harusnya langsung di generate teksnya, baru kita nanti filter dia kalau ada dia di karakternya, kalau nggak kita buang gitu. Name E is not defined. E no is not defined. B dong, atau ini kita bikin ini I. Nah, oke, dia ngebaca, terus dia mau nge-replace ke sininya, dia nggak mau. Saya ada juga untuk menggunakan di sini, misalnya kita menggunakan from string. Kita coba import aja, import string. Nah, di sini kita bisa bikin str printable sama dengan string dot ASCII letter, ada yang namanya printable. Nah, if ASCII char in str printable, jadi kalau dia ada bisa di print, baru kita tambahkan gitu. Dan sih dia udah keluar nih. Nah, ini yang kayak gini nih yang wow, mana dia karakternya, masa nggak ada yang berhuruf ini. Saya nggak ada tadi, yang udah bisa loh. Nah, ini dia harusnya dapat nih. Cara terbaik is self-defaulting, atau coba kita coba gini ya. Oke, kita coba jalanin lagi. Kita sini cek .txt apa hasil.txt. Ini kita coba kita lihat di sini hasil.txt nya itu apakah ada si Pico nya gitu. Kenapa dia nggak mau ya dengan teksnya ini? Harusnya sih di sini dia udah dapat. Memang kita coba baca pelan-pelan. Nah, yang kayak gini ini kan harus di remove nih. Head impit triple. Ini tab ini apa nih? Harus baca pelan-pelan sih. With street soft chapter elsewhere ever since. Hasilnya udah keluar. Nah, Pico-nya masih belum ada loh, tapi dia sudah printable. Apa yang salah? Dari mana nih ya? Karena dia masih ada ininya loh. ASCII char. Coba kita ada yang namanya ASCII table. Kita lihat ASCII table itu yang dari mana aja dia karakter itu dari angka berapa sampai angka berapa, di situ aja kita filter dia. Jadi misalnya dari sini ASCII-nya itu UTF-8 Unicode. Nah, ini kayak gini karakter ininya ini kan nggak jelas nih, sampai 161.
itu karakter quantity empty. Nah, saya mau filter dia dari berapa ke berapa gitu. Dari A sampai A sampai 128, berarti karakter kita sampai 126 besar dari 33 atau 32 sampai 126. Coba kita bikin if desimal itu apa ya, integer. Integer base 0 ini 0 kan, base 0. Kenapa dia desimal ya? Coba ini 0. Jangan itu pula yang bikin masalah. The base default to 10, valid base are 0 and 2 and 36. Base 0 mean they interpreted the base from the string as an integer literal. Nah ini invalid literal for integer with base 0, 0,1, 2, 3, 4. Ini nggak mau ya kalau 4 ini harus 2 ya. Oke, coba. Nah kalau dia ini udah benar, print desimal. Saya mau lihat desimalnya dulu. Sebanyak 10 for index sama dengan 0, index plus sama dengan 1. If index sama dengan 10, klik kita keluar dari lupikannya. Saya mau lihat kenapa pakai hasil, nggak usah di hasil nanti itu. Saya mau lihat dulu dia bagaimanakah ininya, si desimalnya. 84, 10, 100 sama integer juga sih. Nah berarti kalau dia if desimal, kita lihat tadi ASCII table-nya itu dari 32, besar dari 32, besar dari sama dengan 32, and desimal kecil dari sama dengan 127, baru kita convert dia menjadi ini. Baru kita coba convert dia. Nah baru kita coba jalankan. Kenapa dia nggak mau? Kita lihat di hasil .txt kita, nggak ada juga loh balikannya loh. Ini sudah berhasil loh di sini. Rendering fast kok.
line for permanent horizontal can be configured via editor stop line after. Jangan-jangan karena editornya lebih rusak, tapi di sini udah ada kok. Coba cyber safe filter string. Extract as if filter output is possible. Coba di sini kan kita udah dapat nih. Mana nggak sih filter? Line fit space. Dia nggak mau di sini ya. Magic. Harusnya dapat, tapi di sini kenapa nggak mau ya? Don't wait in simple story chapter X. Ini kenapa masih berantakan ya? Harusnya pixelnya sudah dapat sih di sini. Chapter where? Chapter XLE treats of this. Oh, masih ada yang salah. Jangan-jangan ini ya. Iya, gimana kalau ininya kita coba rubah ya codingannya, karena penambahan 0 si ininya tadi tuh sanksinya saya tuh di sini gitu, karena selalu ngambil benchmark ke 0 dan dia bisa jadi kuncinya 6 enggak 7. Nah, saya coba ambil ini aja. Jadi if nya nggak usah kita if kan, selalu kita ngambil yang ke 0. Tapi sebelumnya if binary red len binary red kecil dari 8, maka saya bikin function. Coba di sini saya bikin def tambahin 0 as well for x in untuk nambahin dia 8. Ini aja sih. Well s kurang 8 for in len s dikurangi
sama dengan S. STR sama dengan 0 plus STR. Lalu kita return STR. Nah, di sini untuk nambahin 0 di depan. NSB red sama dengan tambahin 0 NSB red. Lalu dia dikurang 8. Kalau dia 7, 8 dikurang berarti 8 dikurang range dari 0,8 kurang S. Oke, MMSB R udah gini aja, nggak usah, biarin aja di situ. Ini coba kita yang red, green, blue. Ini green, ini blue. RGB. Di sininya green, blue. MSBR sama dengan tambahin 0 binary red. Oh, salah dong. Kesalahan kita itu sebenarnya bukan di situ. Tadi udah benar. Cuman di sini kita harusnya ngambilnya MSB R benerin ke 0, jangan 0. Harusnya ini MBR yang ke 0, MSG yang ke 0, tambah MSB yang ke 0. Nah, ini nggak perlu. Nah, harusnya ini kita coba print di hasil.txt. STR ya kan, 0 sampai len 0 sampai 1 2 tambahin di depannya 0. Nah, hasilnya ketemu nih 1 Pico GTF is your brains. Nah, kita ketemu. Inilah flag kita. Dan kita submit. Oke, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa apabila ada penambahan ilmu buat Anda, silahkan di like, share, dan silahkan ditinggalkan komen di bawah kolom komentar apabila ada yang ingin dikomentarin. Oke, terima kasih telah menonton dan bye bye.